Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Mimbar Agama Kristen Kabar Sukacita, di mana pagi hari ini kita membahas tentang satu tema yang menarik, yaitu kasih Kristus membawa kita di dalam pertobatan. Dan tadi Ibu Pendeta Sinci Priyama sudah menjelaskan, memaparkan tentang pembacaan kita yang terambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tadi mengenai kasih Kristus membawa pertobatan di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Nah, kita ketahui pada saat ini Ibu Pendeta kita masuk dalam minggu-minggu sengsara, di mana kita akan memperingati pada bulan April kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa saya, dosa pemirsa semua, bahkan dosa kita semua yang ada di tempat ini untuk menggenapi firman Tuhan sendiri. Nah, dalam minggu-minggu sengsara ini makna dari perempuan yang bersinah yang kita baca dalam tema ini yaitu kasih Kristus sendiri. Bagaimana kita memaknai dengan masa-masa sengsara pada saat ini? Iya, saya kira cerita tentang perempuan yang bersinah yang kita sudah bahas, sudah lihat tadi, mengingatkan kita bahwa kita ini seperti perempuan yang berzina, tetapi juga seperti para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan seperti yang jelas-jelas dilakukan oleh orang yang kita anggap penjahat, tetapi kita dapat berbuat dosa, kita juga bisa punya niat untuk berdosa. Nah, dalam minggu-minggu sengsara kita, atau gereja lain menyebut minggu-minggu prapaskah, kita dibawa kembali pada satu masa untuk mawas diri dan menyadari keberadaan kita. Bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, yang harusnya dihukum. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Injil Yohanes menceritakan bahwa Yesus diutus Allah, Yesus datang ke dalam dunia, Allah yang hadir ke dalam dunia untuk menanggung derita demi keselamatan manusia. Penderitaan yang ditanggung oleh Yesus adalah bukti kasih Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita tidak bisa membenarkan diri kita tidak bisa menolong diri kita. Allah lah yang datang dan menolong kita, dan untuk itu Ia menanggung penderitaan. Jika Allah menanggung penderitaan, lalu kita kemudian diselamatkan karena kasih Allah yang besar itu, maka respon yang dituntut dari kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan diselamatkan adalah meninggalkan kesalahan kita, meninggalkan kehidupan kita yang lama dan berbalik pada jalan Tuhan, karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Gitu. Harusnya kita berbalik untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sehingga masa-masa prapaskah, masa-masa minggu-minggu sengsara ini, masa kita mengingat dan mulai membenahi diri kita. Orang seringkali menganggap bahwa saya tidak melakukan tindakan yang salah, jadi saya saleh, saya saleh. Lalu hal yang kedua, sebenarnya kita bisa sama seperti ahli-ahli Taurat, bahwa kita sibuk menghakimi. Saya tidak melakukan itu dan dia melakukan itu, kita sibuk menghakimi. Kita membenarkan, merasa diri kita benar, lalu kita menghakimi orang lain. Bahkan sebagai institusi gereja pun seringkali bisa hadir sebagai hakim yang menghakimi orang-orang bahwa kamu melakukan kesalahan dan kamu dipandang sebelah mata. Sementara Yesus sendiri Yesus mengatakan bahwa kamu berdosa. Tetapi Ia merangkul mereka yang berdosa. Ia tidak terus menuntut, memberikan penghakiman, penghukuman, tetapi Ia memberikan kesempatan agar ia memperbaiki dirinya. Itu jauh lebih berharga, dan kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Maka kan harusnya kita menjalani hidup ini yang kayak lagu, kata lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kita memakainya untuk
Melayani sesama. Melayani, melakukan apa yang Tuhan mau, dan kekristenan itu kan agama anugerah. Kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan kebenaran, kita meninggalkan dosa kita, bukan supaya saya selamat, tetapi karena saya sudah selamat, karena saya sudah diselamatkan oleh Allah, maka saya meresponnya dengan ucapan syukur, dengan sukacita, saya berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, karena jalan Tuhan itulah jalan kebenaran, jalan Tuhan itulah jalan kebaikan, jalan kehidupan. Gitu. Ya, kita ketahui bahwa upah dosa ialah maut. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semua dosa di mata Tuhan itu sama. Mau kita melakukan persinahan, mau kita melakukan pencurian, mau kita melakukan apapun, itu dosa di hadapan Tuhan. Nah, tapi terkadang manusia mengkotak-kotakan sebuah tindakan, sebuah perbuatan, dan yang biasanya mereka menganggap hal ini sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Tapi sebenarnya itu adalah dosa. Betul. Kita harus dengan kita melihat hal seperti ini, tindakan yang harus kita ambil seperti apa? Saya kira kita perlu menyadari yang bilang bahwa itu dosa besar, dosa kecil itu kan manusia. Ukurannya ya ada pada saya, gitu. Kita kalau lihat diri kita, nggak terlalu besar lah dosa, tapi kalau lihat orang lain itu dosanya besar, gitu ya. Nah, kita perlu menyadari bahwa tadi ya, bacaan cerita tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu saya kira menelanjangi kita untuk mengakui bahwa saya ini memang orang yang punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau dalam doa-doa itu kan biasa kita mengaku dosa dalam tindakan, tutur kata, tapi juga dalam pikiran. Orang melihat hanya yang kita lakukan. Orang mendengar yang kita katakan. Orang nggak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kita tahu. Ya, jadi saya belum merugikan rekan bisnis saya, tapi saya sudah merencanakan untuk mengganjal dia, untuk menjatuhkan dia, kan sebenarnya itu dosa. Jadi itu sebabnya setiap ibadah itu ada kesempatan kita untuk mengakui bahwa mungkin saya berdiam diri dalam kamar dan tidak pernah berjumpa dengan orang lain, tidak pernah marah, tidak pernah bikin status yang buat orang tersinggung sebagainya, dan saya tapi tidak. Ketika dosa itu kan bukan hanya ketika saya melakukan sesuatu yang jahat, tapi ketika saya tidak melakukan yang baik, ketika saya berdiam diri dan tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan keadilan, sementara saya tahu saya harus melakukannya, itu juga dosa. Dosa itu tidak hanya ketika kita bertindak, tetapi kita memikirkannya. Sehingga kalau kita baca Injil-Injil itu kan pengajaran-pengajaran Yesus, ya lihat ke kedalaman hati, ke motivasi. Jadi kita berhentilah menyibukkan diri kita dengan soroti orang lain, tetapi sadari bahwa manusia itu punya keinginan. Kita ada dalam pilihan mau ikut keinginan kita atau ikut kehendak Tuhan. Bisa jadi suatu ketika kita ikut keinginan kita yang begitu kuat. Jadi sementara kita dituntut untuk mengikuti kehendak Tuhan. Daripada kita sibuk untuk memperhatikan orang lain, saya kira kita mengintrospeksi diri kita, menyadari bahwa ada kecenderungan ini. Supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa, maka saya harus mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Saya terus belajar apa yang Ia mau, dan Ia mau itu pasti membawa kebaikan tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang lain. Nah, saya tertarik dengan pembacaan kita pada pagi hari ini mengenai ahli Taurat yang menyuruh Yesus untuk menghukum atau memberikan hukuman kepada perempuan ini. Seperti yang tertulis dibilang, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Kadang-terkadang yang terjadi di dalam kehidupan kita begitu mudah dengan menghakimi seseorang. Menghakimi atau membuat seseorang itu menjadi tersudut dengan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tanpa kita melihat mungkin ada 9 kebaikan yang sudah dilakukan orang tersebut, tapi dengan satu kesalahan menutup 9 kebaikan tersebut. Ini yang sering kita dapati di dunia pekerjaan kita, di dunia kita bersosialisasi, bermasyarakat, ataupun di mana saja kita berada. Manusia begitu gampang dengan menghakimi, tanpa melihat sebenarnya
apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, dalam kehidupan kita sebagai keluarga, bermasyarakat, bahkan kita dalam lingkungan kita bergereja, untuk tidak menimbulkan hal-hal seperti ini, harus seperti apa? Iya, kalau Injil Matius mencatat, khotbah di bukit itu berkali-kali Yesus mengingatkan orang untuk tidak menjadi orang-orang yang seperti ini ya, yang merasa diri benar, paling benar, dan kemudian menghakimi orang lain. Yesus bilang kesalahan orang yang jauh di sana itu kau bisa lihat, tapi dirimu sendiri ya, kesalahan besar dalam dirimu sendiri itu tidak. Bisa lihat. Iya, ya kehendak bebas yang diberikan Allah kepada kita. Ketika Ia menciptakan kita dengan kehendak bebas itu, kita harus sadari bahwa itu kemudian membuat kita kan harus memberi kita kesempatan untuk memilih, dan pilihan selalu ada pada kita. Minggu-minggu sengsara ini, minggu-minggu prapaskah ini harusnya mengingatkan kita terus bahwa Tuhan datang, Ia menderita, Ia mati dengan cara yang sangat hina. Ia mengalami penderitaan yang begitu hebat karena kasihnya demi menyelamatkan saya, karena saya memang nggak bisa menyelamatkan diri saya. Gitu loh. Ketika keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus, tidak serta-merta saya bebas dari dosa, dari keinginan untuk berbuat dosa. Harus terus menyadari dari bangun pagi itu kan sampai tidur malam, walaupun kita tidak berjumpa dengan orang lain, ada saja hal yang kita keluhkan. Hujan mengeluh, panas mengeluh. Maunya ikut keinginan kita gitu. Ketemu dengan orang lain, maunya mereka bertindak seperti yang kita inginkan. Padahal Yesus bilang, apa yang kau kehendaki orang perbuat, kau yang perbuat, kau yang bikin dulu. Gitu. Jangan menuntut mereka yang bikin. Gitu. Lalu pekerjaan-pekerjaan, kalau kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang tantangan-tantangan, pergumulan begitu hebat, lalu kita tidak bisa menikmatinya, kita kemudian melampiaskan kemarahan, gitu kan? Itu banyak hal yang memberi kita peluang untuk melakukan dosa sebenarnya. Hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja dalam lingkungan pelayanan pun bukan orang-orang yang bersih dari dosa. Gereja itu bukan lingkungan bebas dosa begitu. Orang-orang di sana itu orang-orang yang memang hidup bergulat dengan kehidupan sehari-hari. Kita bergumul dengan berbagai hal, dan karena kita manusia yang punya pikiran, punya perasaan, berbagai hal di sekitar kita itu bisa memengaruhi pikiran dan perasaan kita, lalu kemudian muncul dalam kata-kata, muncul dalam tindakan kita. Kita perlu menyadari hal itu. Gitu. Nah, kalau kita sadar bahwa kita berdosa, masa kita boleh berdosa, orang lain nggak boleh berdosa? Ya kan, kalau kita menuntut orang lain untuk tidak berdosa itu kan, yang dosanya mereka kita perhatikan terus, itu kan seolah dosa saya maklumi, tapi orang lain nggak boleh. Ya kita harus jujur dong bahwa saudara-saudara saya juga adalah orang-orang yang juga punya pikiran, juga punya perasaan, dan ada dalam lingkungan yang berbeda. Situasi-situasi yang mereka alami berbeda, dan mereka bisa merespon secara berbeda situasi-situasi itu, tantangan-tantangan dan pergumulan itu. Kalau saya diselamatkan oleh Allah dalam Yesus, saya kan harusnya prinsipnya dalam kekristenan itu kan saya juga harus memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Kalau saya sudah diampuni, maka saya harus juga mengampuni orang lain. Kalau saya mengalami kasih Allah, maka saya harus menyatakan bahwa kasih Allah itu juga dinyatakan bagi saudara saya ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan dosa yang kita kategorikan dosa besar. Saya juga harusnya belajar dari Yesus, membuka ruang untuk merangkul mereka dan memberi mereka kesempatan. Suami, istri, pasangan kita bisa melakukan kesalahan, anak, orang tua bisa melakukan kesalahan, rekan kerja bisa melakukan kesalahan, bawahan bisa melakukan kesalahan, tapi kita membuka ruang kepada mereka untuk memperbaiki diri mereka. Itu juga kan sebenarnya menolong kita. Supaya saya sebenarnya habis energi kita kalau harus selalu memikirkan, itu orang. Jari kita pakai untuk tunjuk kesalahan orang, terus bongkar kesalahan orang, gitu kan. Seakan-akan menjadi kepuasan diri kita sendiri ya. Padahal sebenarnya persoalan ada dalam diri kita sendiri. Iya.
itu tidak Senang sehat. melihat orang susah ya. Senang melihat orang susah. Iya. Itu nggak sehat sebenarnya. Itu berarti psikisnya udah terganggu Iya. ya. Nah, berbicara tentang pertobatan. Iya. Nah, seperti yang dialami oleh wanita yang kedapatan bersinah. Yesus menyuruh dia untuk pergi lalu jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Nah, jadi mulai dari hari itu Ya. Yesus memerintahkan kepada dia untuk tidak berdosa. Ya. Nah, saya ingin mengilustrasikan seorang ya perempuan ini, mungkin dia dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupan seminggu, 2 minggu, dia masih dengan mengingat-ingat apa yang Yesus Ya. katakan, apa yang Yesus perbuat untuk mengampuni dia pada saat dia akan direjam batu oleh ahli-ahli Taurat yang ada. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kebiasaan demi kebiasaan yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak menutup kemungkinan untuk dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama ataupun dosa-dosa yang lain. Betul. Nah, sebagai kita untuk tidak jatuh lagi ke dalam lubang yang sama ataupun lubang-lubang yang lain di dalam kehidupan kita berkeluarga, mungkin suami dan istri, orang tua dan anak, ataupun di dalam kita dalam kehidupan kita bekerja, bersosialisasi dengan lingkungan kita. Ya. Saya cenderung melihat mengajak kita untuk melihat apa konsekuensi tindakan kita ke diri kita. Oke. Gitu. Kalau kita tahu bahwa tindakan saya itu pada suatu waktu membuat saya sangat tidak nyaman. Bagaimanapun dosa itu sebelum orang lain menuduh saya, sebenarnya hati nurani kita udah berbicara kepada kita dan membuat kita merasa tidak nyaman. Gitu. Saya tidak ingin terus berada dalam perasaan yang tidak nyaman, situasi yang tidak baik itu gitu loh. Mengingat bahwa ketika saya marah dengan orang, ya orangnya ya rasakan, tetapi kan juga saya pasti merasa tidak, kenapa sih saya marah-marah begitu gitu ya. Mengeluarkan energi Saya juga pasti kalau nanti ketemu dia saya sudah langsung menghindar segala macam, itu kan jadi tidak nyamannya untuk saya. Ya, akibatnya saya rasakan. Ya mestinya kan kita, kalau kita sudah dilepaskan dari akibat yang buruk bagi kita itu, ya kita berjuang, harus berjuang. Memang hidup di dalam Kristus itu kita tidak semalam saya menangis bertobat lalu selesai beres semuanya, kan tidak. Kecuali kita mati sudah tidak ada lagi tantangan-tantangan peluang untuk berbuat itu gitu. Tapi selama masih hidup ya, situasi hari ini, besok dan seterusnya itu kan berbeda gitu kan. Dan hidup beriman itu dilakukan dengan penuh ketekunan setahap demi setahap. Ya, kita harus terus kesadaran bahwa itu dosa dan dampaknya bagi saya buruk itu memang penting. Ya. Iya, nggak bisa orang lain yang bilang bahwa itu dosa. Kalau ini kan kita, kenapa sih dia menuduh saya seperti itu? Tapi kalau kita menyadari bahwa itu dampaknya sangat buruk bagi saya dan itu salah, maka mestinya kan kita tidak mau lagi terulang ke situ, dan lingkungan menolong kita. Sebenarnya kita butuh lingkungan orang-orang dekat yang bisa menolong kita untuk kita berteman, kita hidup dengan banyak orang, tetapi orang-orang yang kita tahu akan bersama dengan kita, mendampingi kita, membimbing kita ke arah yang lebih baik, itu yang sebenarnya kita cari gitu, harusnya gitu. Nah, keluarga bisa, teman-teman, kalau orang-orang usia remaja itu kan teman sebaya itu sangat mempengaruhi. Ya, orang tua tidak terlalu didengar seperti teman sebaya. Maka teman sebayanya yang baik, ya memang nasihat orang tua itu benar gitu ya. Kita lingkungan yang buruk itu memang memengaruhi kita, membuat kita gitu. Gereja harus menciptakan lingkungan yang itu tadi ya, dia harus merangkul dan menolong orang lain untuk terus berjuang, bangkit, memperbaiki dirinya. Kalau dari awal kita sudah hakimi, orang tidak akan, bahkan orang bisa menjauh dari gereja. Nah, saya tertarik sekali berbicara tentang gereja tanpa harus menghakimi. Ya. Tetapi yang kita dapati kadang begitu banyak orang yang terluka dengan institut, dengan satu permasalahan yang dihadapi, tapi tidak menemukan jawaban atau tidak mendapatkan sebuah pelayanan yang diharapkan oleh orang tersebut. Nah, peran dari gereja yang seperti Kristus jabarkan dalam Yohanes 8 ini, yaitu dia merangkul
tanpa membuat suatu penghakiman. Betul. Tapi membuat suatu ilustrasi yang memang benar-benar menyadarkan bahkan menelanjangi orang-orang yang ada pada saat itu. Bahkan dikatakan tadi penatua yang dituakan. Itu nyadar diri harus seperti apa. Nah, peran dari gereja untuk merangkul jemaat, untuk membuat jemaat merasa feel at home. Ini rumah saya. Ya, rumah pasti kita mau melakukan apa adanya, melakukan menjadi diri sendiri, itu nyaman. Ya, ya. Ya. Tapi juga harus ingat bahwa kita punya aturan. Dalam rumah pun kita punya aturan bahwa ada hukum Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus kita taati. Ya. Ada anak yang nakal dalam rumah pasti ya, karena kemudian berbagai situasi yang dia hadapi. Bisa jadi anak nakal itu karena kurang perhatian. Oke. Ya kan, ya, kalau kita ilustrasinya Benar, gereja seperti keluarga, seperti yang Ricky bilang tadi gitu kan, dia bisa jadi karena kurang perhatian dia kemudian cari di tempat lain, dia jadi kita kemudian bikin anak nakal. Orang tua yang mengasihi anaknya, dia akan merangkul, dia akan cari, dia nggak mau anaknya hilang, dia nggak mau anaknya tambah rusak gitu kan. Nah, menarik ya bahwa Yesus penginjil Yohanes itu memakai kata mulai dari yang tua itu presbyteros. Yang tua atau yang dituakan, dan dalam tradisi gereja itu presbiter, penatua gitu. Dalam Kisah Para Rasul itu kata yang dipakai untuk kaum penatua. Nah, orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Tugas gereja apa sih? Peran penggembalaan gereja itu penting. Sangat penting. Jadi kadangkala kita kalau orang menderita, kita hiburnya supaya dia tetap berada dalam penderitaan, tetap sabar dalam penderitaan. Orang berdosa kita jauhi. Gitu. Harusnya kan ketika orang dalam kesalahan itu, Yesus waktu ia disalib kan ia bilang, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lalu kita bilang orang-orang dalam gereja itu kan sudah tahu hukum Tuhan. Benar, kalau kita memang mengajarkan itu. Lalu kita tahu, tapi kita menghadapi banyak situasi. Saya tidak bilang bahwa kita boleh melakukan dosa sesuka hati kita. Tidak, tetap harus tahu bahwa ini ada hukumnya, ini ada aturannya. Ada kehendak Tuhan yang harus kita ikuti. Tapi ketika kita salah langkah, gereja, presbiter, para penatua, para pelayan, pendeta itu penatua ya. Para pelayan itu harusnya hadir untuk menggembalakan. Peran gembala itu kan dia memberikan penguatan, dia menegur kalau salah. Tapi kan tegurannya tidak bikin orang lari. Caranya dalam Injil juga kan Yesus bilang caranya seperti apa begitu. Dan dalam kasih, tegurannya bukan dalam kebencian, bukan pesanan orang, gitu kan. Tapi saya mengasihinya dan saya tahu bahwa itu berdampak buruk untuknya. Saya menasihati dia, terus nasihati anak kita. Kalau kita habis nasihati mukanya nggak bagus, kita perlu merangkul dia. Kita perlu memeluk dia. Kita perlu memeluk dia supaya dia merasa bahwa saya dinasihati, ditegur dengan begitu keras karena saya disayang. Bukan karena saya dibenci. Kalau kita habis nasihati kita pergi, anak merasa bahwa dia tidak disayang. Nah, ketika kita menasihati, gereja hadir untuk memberi nasihat, dia harus terus merangkul. Habis nasihat dibiarkan saja, saya bimbang, saya kemana gitu kan. Saya mau masuk ke gereja kayaknya udah tutup pintu dari saya. Ya udah, saya bisa balik lagi. Ya udahlah, di luar sana sajalah. Toh saya tidak mungkin masuk ke dalam lingkungan yang bersih ini gitu, yang steril ini gitu. Padahal kan tidak, harusnya kita membuka diri dan kita bertumbuh bersama sebagai pelayan, sebagai jemaat kita bertumbuh bersama. Nah, tadi singgung sedikit dengan peran seorang pemimpin atau peran seorang gembala. Nah, memang kita ketahui kalau menjadi seorang gembala itu begitu banyak tuntutan-tuntutan yang ada, yang dilemparkan kepada diri kita. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi seorang yang bisa mengerti, sementara kondisi kita sendiri itu tidak memungkinkan untuk mengerti hal tersebut. Kondisi kita mungkin lagi punya permasalahan pribadi yang jemaat tidak ketahui. Betul. Nah, dan bagaimana peran dari gembala ini untuk menjadi seorang panutan? Pasti orang akan melihat pimpinannya siapa.
tingkahnya seperti apa, Ya. perbuatannya seperti apa, bahkan keseharian, bahkan melihat kompleks dengan keluarganya seperti apa. Betul, betul. Ya, rasa-rasanya tuntutan kepada para Gembala. pelayan itu begitu tinggi. Ya. Cuman ya memang nggak bisa dihindari, Pungkiri ya. gitu, nggak bisa dipungkiri ya. Ini mahasiswa-mahasiswa STT juga sadar bahwa ketika kita memasuki dunia teologi, Ya. kita mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan, kita tahu bahwa kita memasuki suatu dunia di mana standar Yang diberikan yang sangat diberikan tinggi. kepada kita itu lebih tinggi dari yang lain. Dosa kita itu diingat-ingat terus, gitu, diulang-ulang terus. Kalau jemaat sudah selesai dia bisa dilupakan nanti. Tapi karena memang kita pengajar, kita yang akan membimbing orang-orang itu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran. Nggak mungkin kalau kita membimbing orang, kita mengajarkan orang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, sementara kita sendiri tidak melakukannya. Seorang pengajar yang baik harusnya dia melakukan terlebih dahulu apa yang ia ajarkan. Gitu. Kan Yesus juga begitu, kita kan tidak hanya mengikuti ajarannya Yesus, tetapi kita mengikuti hidupnya, kita mengikuti teladannya. Orang-orang Kristen kan begitu, kamu mau jadi, kita ajak orang untuk yuk percaya sama Yesus, tapi kita hidupnya tidak menunjukkan bahwa iya. Maka memang sebenarnya para pelayan pun butuh kelompok pendukung. Kita butuh orang-orang yang, karena tadi situasi kita juga nggak boleh merasa bahwa saya bebas, nggak bisa. Kita harus terus menyadari bahwa saya terbatas, saya menghadapi berbagai tantangan, saya punya kecenderungan untuk berbuat dosa, dan Tuhan menolong saya ketika saya berseru kepadanya, dan Ia akan membimbing saya ketika saya membuka diri saya untuk dibimbing. Berarti peran dari gembala juga, gembala sendiri perlu untuk mendapatkan seorang mentor. Ya, untuk bisa kelompok untuk bisa lebih bisa menegur dengan kasih, bisa lebih mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Tapi kita akan lebih membahas lebih dalam lagi mengenai kasih Kristus membawa pertobatan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi, kita akan mendengarkan satu pujian dari vokal grup STT Marturia.